Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syafila. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana apa itu paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat pinoza dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya, sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Pembuatan paragraf ini terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian diberi pemikiran penjelasan berupa pendapat. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi tentang paragraf. Tetapi ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu fungsi pembentukan paragraf. Fungsi pembentukan paragraf ini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman yang ada di dalam pemikiran pengarang dengan cara memisahkan pemikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematik. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Dan yang terakhir, yaitu membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur paragraf. Pembentukan paragraf ini membentukkan beberapa unsur. Yang pertama itu unsur kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Contohnya seperti budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, dan bahasa, dan lainnya. Yang kedua adalah unsur koherensi. Unsur koherensi ini memiliki beberapa kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dengan kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama, yaitu keindahan alam Indonesia. Yang terakhir adalah pengembangan, unsur pengembangan. Maksud dari unsur pengembangan ini adalah gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi materi saya tentang macam-macam paragraf. Paragraf dapat dibagi beberapa dasar, yaitu berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya, adapun juga penjelasannya. Yang pertama adalah jenis paragraf yang berdasarkan isi. Apa sih jenis paragraf berdasarkan isi ini? Mari kita jelaskan. Yang pertama adalah narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadiannya. Contohnya seperti Amir berjalan cepat menuju pintu. Karena merasa khawatir seseorang akan mengoreksi kedatangannya. Dengan pelan-pelan dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika dong pintu terbuka, seseorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapan rumahnya. Itulah termasuk dari narasi yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, bisa mendengar, atau merasa objek yang digambarkannya itu. Objek yang dideskripsi ini dapat berupa orang, benda, ataupun tempat.
Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Beberapa teknik pengembangan eksposisi ini yaitu: yang pertama adalah teknik identifikasi, yang kedua teknik pengembangan, yang ketiga teknik ilustrasi, yang keempat teknik klarifikasi, yang kelima teknik definisi. Yang keempat adalah argumentasi. Apa sih argumentasi ini? Argumentasi adalah paragraf yang memukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima adalah persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat. Apa sih jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Yang ketiga adalah paragraf berdasarkan fungsinya. Apa sih paragraf berdasarkan fungsinya? Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang disebut juga paragraf pendahulu. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahulu ini berisi tentang tujuan dan pembahasan topik pembicaraan. Yang kedua adalah paragraf pengembangan. Kenapa disebut dengan paragraf pengembangan? Karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau sub-sub topik pembicaraan. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, saran, uraian, ataupun harapan. Baiklah, sampai sinilah materi penjelasan saya tentang paragraf. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya kepada kesemuanya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.